Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Ya, tentunya di dalam video kali ini kami akan membahas dan mengupas secara tuntas materi tentang pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Ya, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 5 rekan saya. Yang pertama Yafi Al-Ghifari, yang kedua Rizky Al-Kausar, yang ketiga Ayat Ernawati, yang keempat Tania Putri Utami, yang kelima Syahrial Larasati. Di sini kami berenam akan mencoba untuk membahas secara tuntas materi tersebut ya. Diharapkan dari materi yang kami sampaikan di dalam video ini terjalinnya sebuah komunikasi yang baik dari kami kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini, dan juga terjadinya sebuah transformasi ilmu pengetahuan agar kita semua dapat memahami materi ini dan materi ini pun dapat bermanfaat secara keseluruhan. Ya, tentunya di dalam materi ini banyak hal yang akan kita bahas. Akan tetapi sebelum kita membahas hal-hal tersebut, saya sampaikan salam hormat terlebih dahulu kepada Insinyur Titik Purwati MT selaku dosen pengampu. Beliaulah yang telah mengajari kami, yang telah memberikan kami pemahaman tentang materi ini, sehingga kami dengan memberanikan diri untuk mempresentasikannya di dalam video kali ini. Ya, untuk materi kali ini tentunya akan kami bagi ya ke dalam 4 segmentasi. Yang pertama itu membahas terkait pembiayaan pembangunan. Apa sih itu pembiayaan pembangunan? Berdasarkan definisi itu seperti apa? Ya, itu segmentasi yang pertama yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya Eti Ernawati. Yang kedua itu adalah segmentasi yang kedua adalah otonomi daerah. Seperti apa sih otonomi daerah itu? Apa sih dasar hukum daripada otonomi daerah itu sehingga otonomi daerah itu dapat diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kali ini. Ya, untuk segmentasi yang kedua ini akan dibahas nantinya oleh saya sendiri. Segmentasi yang ketiga yaitu pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Saya kira ini akan menjadi materi inti ya di dalam pembahasan kali ini, dalam video kali ini. Untuk segmentasi kali ini atau segmentasi yang ketiga itu nantinya akan dibahas oleh Tania Putri Utami dan juga Syahrial Larasati. Dan yang keempat, segmentasi yang terakhir yaitu pentingnya pembiayaan pembangunan. Materi-materi penutup ini akan dibahas secara tuntas dan mendalam oleh rekan saya yaitu Yafi Al-Ghifari dan juga Rizky Al-Kausar. Ya, tentunya dari keempat segmentasi ini nantinya akan dikerucutkan untuk menemui sebuah jawaban terkait pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan itu seperti apa. Ya, saya kira tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi atau segmentasi yang pertama tentang definisi dan juga pemahaman terlebih dahulu tentang pembiayaan pembangunan ini seperti apa. Untuk rekan saya Eta Ernawati, saya persilahkan. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Eta Ernawati, NIM 1624011. Saya anggota dari kelompok pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Sebelum kita sampai ke materi pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan, izinkan saya menjelaskan apa sih pembiayaan pembangunan itu. Nah, dan nanti kita akan mengetahui apa itu pembiayaan pembangunan dan apa itu otonomi daerah dan hubungannya seperti apa. Langsung aja ya. Pembiayaan pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diemban terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat melalui proses politik dan prosedur dengan aturan yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, pemerintah di sini berperan sebagai penyedia infrastruktur. Kita udah tahu nih pengertian dari pembiayaan pembangunan. Tapi jangan lupa kita harus tahu juga sumber dananya dari mana aja. Langsung aja yuk kita ketahui sumber dana yang pertama. Dana yang pertama itu berasal dari penerimaan dalam negeri, khususnya yang tersedia sebagai tabungan pemerintah. Lalu untuk yang kedua yaitu tabungan masyarakat terkait dengan perbankan. Sumber yang ketiga yaitu dana dari luar negeri seperti peminjaman. Oke, sumber-sumber lain dari pembiayaan pembangunan kita harus mengetahui pasalnya dulu nih, yaitu pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 sejalan dengan pemberian urusan kepala daerah termasuk sumber keuangannya. Sumber yang pertama itu pendapatan asli daerah. Sumbernya itu semisalnya pajak, lalu apalagi ya? Nah, itu juga terdapat dari usaha BUMN dan PAT. Lalu sumber yang kedua yaitu dana perimbangan seperti dari APBN. Oke guys, tadi saya udah menjelaskan apa itu pengertian dari pembiayaan pembangunan, lalu sumber-sumber dananya dari mana aja sih. Nah, nanti teman saya akan menjelaskan apa itu pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Terima kasih ya. Ya, kita masuk ke dalam materi ataupun segmentasi materi tentang otonomi daerah. Ya, tentunya kita akan bertanya-tanya sebelum masuk ke dalam materi inti ya terkait pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Tentunya kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu, apa sih itu otonomi daerah, ya kan? Nah, kalau secara definisi, otonomi daerah ini berasal dari bahasa Yunani yang mana dibagi ke dalam dua kata, autos dan nomos. Autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Nah, otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, dan juga memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Nah, definisi ini pun juga terdapat di dalam Ensiklopedia Britania pada tahun 2015 yang mana otonomi daerah itu adalah sebuah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Ya, jadi itu tadi ya definisi daripada otonomi daerah. Ya, masuk ke dalam dasar hukum ya. Apa sih dasar hukum daripada otonomi daerah ini? Kenapa otonomi daerah ini bisa diselenggarakan di dalam pemerintahan daerah? Tentunya mempunyai sebuah dasar hukum yang mana dasar hukum daripada otonomi daerah ini terdapat 6 dasar hukum. Ya, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Nah, yang mana tertuang di dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua terdapat pada pasal 18 ayat A, 18A ayat 1 dan 2, dan juga pasal 18B ayat 1 dan 2. Nah, yang kedua yaitu ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998. Ya, ketetapan MPR ini membahas tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Ya, yang ketiga itu ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000. Ketetapan MPR kali ini ataupun ketetapan MPR RI nomor 4 ini membahas terkait rekomendasi kebijakan daripada otonomi daerah itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang mana undang-undang ini membahas terkait pemerintahan daerah. Ya. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Di sini di dalam undang-undang ini dibahas terkait perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya otonomi daerah ini tidak hanya membahas terkait pemerintahan daerah saja, tetapi dia melingkupi semuanya secara keseluruhan, bahkan secara keuangan pun dia bahas, tentunya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini. Dan yang terakhir yang kita pakai hari ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan revisi daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya, itu tadilah dasar hukum terkait otonomi daerah sehingga otonomi daerah hari ini dapat diselenggarakan dengan baik ya, tentunya di daerah kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Lanjut membahas terkait asas otonomi daerah. Ya, tentunya asas otonomi daerah ini menjadi sebuah dasar pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana otonomi daerah ini memiliki 3 asas. Secara sederhana, kita pun akan mengetahui ketiga segmentasi asas otonomi daerah itu.
Yang pertama desentralisasi, yang kedua itu dekonsentrasi, dan yang ketiga itu tugas pembantuan. Ya, kalau kita bahas secara rinci per segmentasi, yang pertama itu desentralisasi, yang mana desentralisasi ini adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Ya, tentunya kita ketahui bahwasanya setiap daerah, setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi mereka harus diberikan sebuah wewenang sendiri untuk mengurus daerahnya sendiri. Kenapa? Baik itu secara perencanaan daerah, mereka dengan karakteristik yang berbeda-beda, tentunya secara perencanaan pun tidak bisa kita samakan dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Maka sangat cocok saya kira untuk Indonesia tentunya menganut sistem otonomi daerah ini sendiri. Yang kedua, dikonsentrasi. Dikonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ya, di sini dapat kita artikan ya bahwasanya dari pemerintah pusat dia memberikan sebuah pelimpahan ya urusan pemerintahan langsung, baik itu kepada wilayah 1 atau provinsi maupun kepada wilayah 2 yaitu kabupaten atau kota, tidak melewati provinsi tapi pemerintah pusat langsung ya memberikan sebuah pelimpahan urusan pemerintahannya kepada kabupaten ketika pelimpahan itu diberikan kepada kabupaten. Nah, yang ketiga yaitu tugas pembantuan, yang mana di dalam tugas pembantuan ini yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ya, yang mana di sini berbeda ya tentunya dengan poin nomor 2 atau segmentasi kedua. Di segmentasi ketiga ini pemerintah pusat memberikan sebuah wewenang ya terhadap pemerintah provinsi atau wilayah 1 untuk melimpahkan sebagian tugasnya kepada daerah atau wilayah 2 ketika dari pihak provinsi atau pemerintah wilayah 1 tidak mampu ya secara khusus melaksanakan kegiatan pemerintahan tersebut, maka dia diberikan sebuah wewenang, diberikan sebuah mandat untuk bisa memberikan sebuah penugasan kepada daerah yang ada di bawahnya. Ya, mungkin kira-kira itu tadi ya 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau asas otonomi daerah itu sendiri. Asas otonomi daerah ini sendiri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, yang mana undang-undang ini merupakan sebuah pedoman pelaksanaan dan juga penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat hari ini ya. Itu lanjut ya ke dalam tujuan daripada otonomi daerah. Kembali lagi di sini otonomi daerah memiliki 7 tujuan yang mana kita ambil di sini di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana itulah pedoman kita dalam menyelenggarakan otonomi daerah pada hari ini. Ya, otonomi daerah memiliki 7 tujuan. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Tidak ada yang namanya disparitas. Dalam hal ini wilayah-wilayah tertentu saja yang terdapat sebuah pengembangan. Maka dengan adanya otonomi daerah ini tentunya pemerataan wilayah secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terjadi. Yang kelima adalah pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Ya, tentu saja seperti itu. Ketika dia diberikan sebuah wewenang secara khusus, maka daerah pun merasa dia diberikan sebuah kesempatan untuk mengurus daerahnya sendiri, maka terjalinlah hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah, baik wilayah 1 ataupun wilayah 2. Yang keenam adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Maka di sini dengan adanya otonomi daerah, tentunya daerah bisa kembali
mendorong pemberdayaan masyarakatnya dengan beberapa pelatihan-pelatihan ataupun kajian-kajian yang diberikan kepada masyarakatnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas peran serta masyarakat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, itu tadi ketujuh ya, tujuan otonomi daerah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Pembahasan terkait segmentasi yang kedua terkait otonomi daerah itu seperti apa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk segmentasi yang selanjutnya bisa dibahas kembali oleh rekan saya Tania Putri Utami dan juga Syahridah Larasati tentang pentingnya pembiayaan pembangunan atau pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Putri Utami, NIM 1824046. Saya akan menjelaskan pentingnya otonomi daerah terhadap pembiayaan pembangunan. Otonomi daerah merupakan sistem yang didesain sebagai upaya percepatan pembangunan dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pola sentralistik masa Orde Baru, otonomi daerah memungkinkan masyarakat daerah mengatur sendiri sumber daya lokalnya. Inisiatif sekaligus tanggung jawab kesejahteraan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah untuk memenuhi arah pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Maka tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin membaik, memberikan kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, meringankan beban pusat, meringankan beban pemerintah pusat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang besar yang harus dipikul menjadi tanggung jawab daerah. Tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan masyarakat perlu diarahkan secara luas dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Dalam membangun suatu wilayah, pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berperan dan berinvestasi dalam pembangunan yang melalui konsep pembangunan yang bertumpu pada kemitraan. Hubungan otonomi daerah dengan APBD ialah otonom daerah kewenangan daerah untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. Anggaran otonomi daerah berasal dari APBD. Pemerintah pusat memberikan dana untuk otonomi daerah. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti hanya dengan APBN, pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. APBD juga merupakan salah satu sumber dari pembiayaan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahridah Larasati, NIM 1824059. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pembiayaan pembangunan. Hal yang mendorong suatu negara untuk menjadi negara yang maju salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sangatlah penting. Tetapi, pembangunan infrastruktur tanpa adanya konsep yang jelas akan menghasilkan debt trap bagi negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus disertai dengan konsep investasi yang akan menghasilkan multiplier efek bagi negara dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan. Cara peningkatan infrastruktur adalah pembenahan fasilitas serta perawatan yang baik guna menunjang ekonomi dan sosial suatu negara. Suatu perencanaan memerlukan pembangunan. Pembangunan ini sendiri memerlukan pembiayaan yang jelas dari mana asalnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang ada di dalamnya serta dapat dimengerti oleh seluruh komponen yang ada di dalamnya. Sumber pembiayaan pembangunan sendiri dapat berasal dari pemerintah yang bersifat privat ataupun dari swasta yang bersifat publik, atau bisa juga dari gabungan keduanya.
Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan berperan agar suatu kawasan dan anggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal berdasarkan dengan dokumen perencanaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan agar terciptanya tujuan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafial Gipari, NIM 1624005. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah dalam membiayai suatu pembangunan melalui APBN. Sumber dana untuk pembangunan tak hanya dari APBN saja, namun dapat berupa dari kekayaan, pendapatan, dan utang yang sifatnya konvensional maupun non-konvensional. Sedangkan perencanaan wilayah adalah suatu aktivitas merencanakan pembangunan dalam suatu kawasan dengan tujuan untuk ke arah perkembangan yang lebih baik. Perencanaan suatu kawasan akan berjalan dengan lancar apabila diikuti dengan kerjasama yang baik antara pihak perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Kedua hal ini sangatlah penting bagi kemajuan suatu kawasan. Perencanaan kawasan pada hakikatnya merupakan aspek perencanaan terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Unsur yang ada di dalam perencanaan antara lain rancangan untuk kedepannya yang memiliki misi, visi, dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, memiliki desain yang sistematis dan tujuan-tujuan dari perencanaan dirancang untuk dapat dicapai pada masa yang akan datang. Sumber pembiayaan pembangunan sendiri dapat dari pemerintah yang sifatnya publik, dari pihak swasta yang bersifat private, dan ada pula yang gabungan dari pihak swasta dan pemerintah. Namun, hingga saat ini APBN yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang paling besar. Pembiayaan oleh APBN biasanya diberikan secara langsung ataupun melalui badan penggerak sumber-sumber pembiayaan lainnya, seperti PMN dan BUMN. Dengan ini, pemerintah mengetahui secara pasti besar biaya yang diperlukan dalam pembangunan suatu kawasan. Biasanya, pemerintah dibantu oleh Bappenas untuk memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan peran agar suatu kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan dokumen perencanaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan agar tercapainya tujuan pembangunan. Sekian penjelasan dari kami, saya ucapkan terima kasih.
Kan, terima kasih.